Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalatu wassalamu bi'adadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah agisni sari'an bi'izzatillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha kullal maqsud. Ya Jawadu ya Ma'bud, ya Rahimu ya Wadud, birahmatika ya Arhamar Rahimin. Yang kami muliakan dan kami ta'zimi para alim ulama, para tokoh masyarakat, para azatis dan azatizah, wabil khusus Ahinal Fadil, sahabat saya. Beliau beberapa bulan yang lalu disidrap bersama beliau. Alhamdulillah malam ini bersilaturahmi kembali. Yang kami muliakan Kakanda Haji Yusrianto, alhamdulillah bisa bersilaturahmi kembali pada malam hari ini. Ibu Ketua BKMT Kabupaten Sopeng beserta seluruh jajaran pengurus, Bapak dari kepolisian, TNI, dan juga kepada seluruh pejabat pemerintah baik dari desa, lurah, dan camat, dan seluruh tamu undangan tanpa terkecuali. Saya mohon maaf Bapak Ibu sekalian, tidak bisa menyebutkan nama satu persatu. Yang jelasnya semua yang hadir kesemuanya semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah malam ini acaranya sebenarnya adalah haul, tapi sekaligus kita memperingati Maulid Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iyaru alim malabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang sempurna dari segala lini. Akhlak beliau sungguh sangat mulia. Fisik beliau juga begitu sempurna. Cara mendidik keluarga, anak-anak dan istrinya sungguh sangat luar biasa. Kesabaran beliau dalam kehidupan luar biasa. Ketakwaan beliau dan kecintaan beliau kepada seluruh umat manusia dan kepada alam juga sungguh sangat luar biasa. Maka alim malabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling sempurna yang kita harus jadikan sebagai panutan. Melo ia curi salompe madicin na Nabi ta. Narima ko na naro ia tu tahu ko makan jai madari nalasan nusano na tahu. Yang kagaga makanja biasa dijadikan sebagai tafaul. Maka nama Muhammad menurut peneliti tahun 2010 bahwa ada kurang lebih 60 juta orang yang menggunakan kata Muhammad di muka bumi ini. Tapi ia kode nama kanja si Pak Nate Abu Lahab digagamali asengir. Iya. Jadi aku makanja iampe na tawi makanja isipa na tawi betawi pasengar insyaallah nah late itu sanu-sanu. Iya. Ya to na to kapat tomatot tadi lo ko nalingi asang anakna madari mak bicarogi ambo upo. Ambo na dali. Ngato? Ambo upo. Ya to ko ya tapi ya begitulah Indo upo. Ya kumigi anak na mati nalingnya sang anak na ambotang tahan nih. Iya. Itu adalah doa. Jadi Rasulullah adalah manusia paling sempurna. Makanya puray na pasipulong tau pandrite silin na isa na lino mapamulay nabi pamulangi pancaji latu pacapurangi 25 nabi dan rasul mencari toko-toko bangsa dan orang-orang yang ada di dunia. Niga tahu kami nang matandre kami nang makanja ahlakna
Ternyata dari semua nabi yang ada, boleh residinna nabi 25 nabi dan rasul, nabi TI yang masuk dalam ulul asmi. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, kemudian Nabi Isa, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia na lima tawe makan jalak dan nasab amatandre asak barakanna nama kurang kesalahanna. Tapi dari 5 orang ini disaring kembali. Dua tahu maponco sungakna, tapi mega decenna nama kurang atas salana. Niga yaro Nabiullah Isa alaihi salam, yang kedua Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ia na dua tahu iparingati kelahiranna. Nabi Isa dengan Natal, Nabi Muhammad dengan Maulid. Tapi tidak sama. Nabi Isa diperingati kelahirannya umat Nasrani itu melaksanakan sholat. Nasabairo Nasrani ko masampajangi makelong. Tapi kita Maulid tidak ada. Maka Maulid tidak ada istilah perayaan, hanya peringatan. Ya ko makadaki peringatan Maulid berarti peringatan waktu kelahiran. Ya ko makadaki peringatan Maulud berarti peringatan dan adanya Rasulullah. Iya. Jadi ya ko maulud nabita, ya ko maulid waktu jajidna. Ya yana tu ampai ogi ya dia nak kada mamauli, maka dani mamaulu. Iya, tapi aja tempat terui, mamaulu maulu. Kaya gaya sa toma-toma lagay talo. Kak mitay mato. Nuligang perang. Tapi apapun yang disandarkan kepada Rasulullah pasti orang akan memuliakan. Bahkan alimalabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada beberapa hal yang mulia itu karena Nabi. Hajar Aswad itu sebenarnya tidak mulia seandainya Nabi tidak pernah menciumnya. Maka dia tahu pandita hakiki bikin dia nabawi Nabi Hajar Aswad. Setelah dia melaksanakan tawaf, maka dia gagat bawi Hajar Aswad sampai hari ini. Seandainya Nabi tidak pernah menciumnya, maka Hajar Aswad itu mulia bukan karena dia batu dari surga, tapi karena Nabi pernah menciumnya. Yang kedua, air Samsam itu bisa mengenyangkan dan bisa menjadi obat karena dia pernah menyentuh kalbu Rasulullah. Wattunna melu ipa Isra'ila nabita di belah dadanya. Wa Samsam ialah kemudian jantungnya Rasulullah dimasukkan ke dalam air Samsam, bukan dicuci karena hatinya Nabi tidak kotor. Cuma air Samsam yang ingin dimuliakan, maka diberi kesempatan menyentuh kalbunya Rasulullah. Maka siapa yang meminum air Samsam, maka itu bisa menjadi obat sekaligus bisa mengenyangkan. Nah, sebab dia pernah menyentuh langsung kalbunya Rasulullah. Ketika Rasulullah meninggalkan rumahnya, ya masuk inabita, dia tidak pakai payung karena ada awan yang menutupi Rasulullah. Bukan awan menutupi Rasulullah karena Nabi takut hitam atau kena sinar matahari, tidak. Tapi Allah menjaga matahari karena kapan sinar matahari langsung menyentuh jasadnya, tubuhnya Rasulullah, maka matahari akan hancur karena nurnya matahari dari nurun Muhammad. Maka Allah menjaga matahari. Itulah sehingga Nabi selalu ditutupi awan ketika dia berjalan. Nabi tidak punya bayangan supaya orang tidak menginjaknya. Isi bayangan itu adalah jin karin. Maka satu-satunya manusia di dunia yang mengislamkan jin karinnya hanya Rasulullah. Ia tu ampai maka dan nabita nanigi-nigi tau manipi si runtuh ia, maka pasti saya. Karena jin tidak bisa menyerupai wajahku dan wujudku, karena aku sudah mengislamkan jin karinku. Itulah sebabnya Nabi tidak punya bayangan, karena isatnya itu jujur adalah jin. Itulah jin karin. Yang itu biasa kong katau mate madari angka rewa. Kadang ada orang dirasakan naik ke rumah, itu bukan ruh, tapi ya kosandro pasti mah kada walialah.
Apa melo sigere remano. Aga nasalang kita sadar ko may tahu aja. Hah? Sadar ko to? Ya biasa kolay makutana makana may kilo makutana ko to aja. Iya, magi nakada tahu aja ko sanro. Nasaba yelay makutana tahu bodoh. Itu kata ulama kita. Ya, makanya saya wasiatkan Rasulullah mengajarkan kepada kita, setiap masalah yang kau hadapi solusinya adalah sholat. Ya kong ka aga-aga melo tapi kau asapajang don rekam asalna sampaja sunnah istikhara, minta petunjuk. Mencari pemilihan. Iya, aja na bicara na tentang kalinga, tapi laksanakan sholat sunat, minta petunjuk kepada Allah. Mana yang terbaik silahkan pilih. Ya matu ke kusurumonri tidak akan ditanya. Nah sebab puraki masih pajang. Sholat yang akan menjawab bahwa saya sudah bertanggung jawab karena saya sudah dilakukan. Tapi ya kau makadapi yanu makada sabaraki ya na tutau matu si dendre selalu manjahula alena pusa na pacu itai pusa. Agama sudah menggariskan. Maka kamu je agak-agak bawa ustaz yang menyerahkan sedekah kepada masyarakat, silahkan berikan sedekah. Agama tidak melarang sedekah. Yang dilarang itu sokok. Apa bedanya ustaz? Berikan sedekah kepada masyarakat, berdoa, ya Rabb, aku serahkan sedekah ini dengan penuh ikhlas. Mudah-mudahan hajatku engkau kabulkan. Masyarakat yang menerima doakan, ya Rabb, orang yang menyerahkan sedekah ini pertemukan dengan hajatnya, selamatkan dunia dan akhirat. Itu bukan sombong. Tapi ya kuna bawa lo bolata nomor siaga anggota. Nah kadang nomor siti kadang melo ko galet ila ko nomor 2 balik ko. Maka bisa. Itu sombong. Tapi tidak berdosa. Tama miranaka. Pasangnya. Makanya saya wasiatkan semua magina sampajangi pokok pabu, karena tidak ada komunikasi yang langsung tembus kecuali salat. Ya kupat dongang matajam karena malaikat mencatat hari Senin hari Kamis dilapor. Ya kumilau dong ya so salasa napi na catat malaikat. Ya korabai tangilau macata hari Kamis baru dilapor. Makanya hati-hati bu. Macan rikamailah kaita aja lalu tilodong asam pajang. Apa ya kosusiningin acan ring aso salah sambil lodongi de panilapor tu napi cata. Asora pami lodongi na cata si malaikat. Mesa kawi de pernah selesai. De panilapor. Apa kami si pinalapor? Doa itu butuh waktu lama karena masih dilapor setiap waktu. Tapi sholat tidak menunggu perantara malaikat karena kita bicara langsung dengan Allah. Tapi banyak kekurangan kita. Nasabah pura bima beresalam napa milodong. Itu keliru. Minta dalam sholat. Makanya di dalam Al-Quran itu disebutkan wa qaimun yusalli bil mihrab. Matangangi Nabi Zakaria tatto masampajang ukilala na mihrabna. Agadilaw Rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Jadi nak kada pulai masampajang tapi matangangi tato masampajang wa huwa qaimun yusalli bil mihrab. Jadi aja na pura pi maberesalan na pemilau. Magi nang kesampajang. Sampaja sunnah musafir, sudah doa musafir. Kenapa ada sholat sunnah taubat? Sudah ada doa taubat. Karena kalau doa masih menunggu perantara malaikat, tapi aku masampajangi atai na pun nasipak bicara langsung. Maka di saat engkau sujud kau paling dekat dengan Allah, maka mintalah di situ. Ini yang banyak orang keliru. Yang itu kau pura mak beresalan apa doang itu untuk umum. Iya. Makanya tuh ya imangnya pemilau dongi pada imam tauna karena dia paham betul cara berdoa itu dengan suara yang sangat lembut tapi kita tetap dengar. Angkat tuh kasih imam milau doa ini yang kalinga. Pada mi baru-baru kayak gitu. Doa bersama nasa ngalina tapi dia yang kalinga. Angkat tu capak nami ba menasang nel mau.
Tapi ni kata makmu jago kita maka kami ming ega imak ginte makmu kiro nasi lolo iya ini iya itu ko jina ni gay mahadir iya tapi nasay iya minta itu na muna na mega tilaw ko manasama tapi ingat doa bersama itu ada dalilnya. Jangan mengatakan itu bid'ah. Peringatan Maulid ini sebagai tanda kecintaan kita. Makanya si teman itu Tomatot Tariolo sangat pintar, ulama-ulama kita. Oh semua itu luar biasa Pak. Malah pelajaran, malah guru. Iya. Makanya Ugi itu miatu, Okotomi, Sidrap, Sopeng, Wajo, Bone, batangut timak buah telo. Iya, itu ganjilnya itu kalau bulan Maulid. Apa namu karokok jadi tuh. Anak mundri mana tuh gatuk karokok si dadui. Orang tua dulu tidak pernah menggantung itu. Abe nagatuk telo. Nasabah itu simbol manusia. Gaga telo makanja libunna. Manusia tidak ada yang sempurna. Semua punya kekurangan. Iya. Makanya mudah-mudahan ini tempat luar biasa. Ada masjid, ini tempat akan menjadi saksi kelak dari kemudian. Maka almarhumah ini sungguh sangat bersyukur memiliki anak-anak keturunan yang bisa mengingat orang tuanya dengan acara haul. Tapi ingat, haul itu berlaku untuk orang tua, berlaku untuk para tokoh. Tapi untuk Rasulullah tidak kita menggunakan istilah haul. Makanya Nabi tidak diperingati kematiannya, tapi yang diperingati kelahirannya. Gus Dur itu diperingati kematiannya. Soeharto kematiannya diperingati. Makanya disebut haul. Karena haul itu 1 tahun kematian. Jadi haul ke-14 berarti 14 tahun kematiannya. Rasulullah tidak diperingati haulnya. Karena kita tidak mengatakan Nabi wafat, tapi justru kelahirannya. Karena setiap waktu Rasulullah hidup untuk umatnya. Azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Makanya Nabi tak ketika beliau wafat tidak disebut almarhum, tapi kita memberi gelar al-Mustafa. Makanya ketika mengirim suratul Fatihah kepada Rasulullah, kita mengatakan ila hadratin nabiyil Mustafa sallallahu ala sayyidina Muhammadin al-Fatihah. Bukan mengatakan almarhum. Bahkan dalam sholat kita mengatakan alaika. Salam itu muhatab. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu. Kalimat alaika itu adalah kalimat muhatab dalam nahwu sharaf. Ketika orang mengucapkan kalimat assalamu alaika, maka yang mensalami dan yang disalami itu tidak ada jarak. Berarti Rasulullah hadir. Makanya 2 perintah dalam agama yang sering Ustaz sebut, mari kita mengirimkan salam. Yang kedua, mari kita mengirimkan salawat. Tapi mana yang sering kita lakukan? Cuma salawat. Kita kadang lupa salam. Di dalam salat didahulukan assalamu alaika ayyuhan nabiyyu. Berarti itu salam, bukan salawat. Kapan salawat? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Maka siapa yang ingin terkoneksi langsung dengan Rasulullah, maka kirimkan salam. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Sayyidi. Assalamu alayka ya Aba Barrum. Assalamu alayka ya Taha. Assalamu alayka ya Yasin. Ini adalah 2 nama Rasulullah yang sering kita sebutkan. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Jadi itu kita kirim salam ke Nabi. Gini kita umat bere sallallahu alaihi nabi, maka Nabi akan menjawab salamnya.
Narekomelo kita terkoneksi loko nabita, maka kirimkan salam. Sebelum tidur kirimkan salam Rasulullah. Kemudian baru kirimkan sholawat. Jadi komelo ki si sumpu si nabita tabi resalan. Tapi ya komelo ki lolong syafaat ingin nabita. Doakan. Jadi aga pak dongan tak Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ipun talingi assalamualaikum. Nabi ta manasa salama tapi magi nilodong salama. Nah manasa ni salama pintun na suruga angka sana nabi ta. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nabi Adam waktu namelo tama suruga dia melihat di pintu surga ada namanya Rasulullah tertulis. Itulah yang menyebabkan dia menyebut kalimat itu ketika dia memohon kepada Allah supaya diampuni dosanya. Makanya telu aga-aga dega gunana ko dina salawat telor dina bita. Nomor sidi dega sempajang ngesah narik ko dina salawat telor dina bita. Salat jenazah yang tidak ada ruku sujudnya saja kalau tidak bersolawat itu tidak sah. Yang kedua, pintu langit tidak ada terbuka. Dega gampat dongeng letuk narik ko dina salawat telor dina bita. Yang ketiga, dega asi puluh-puluh ada puda-punga nilau doang malaikat napak baraka wa Allah ta'ala narekodena salawat telorina bita. Makanya penting itu salawat. Napa ni degaga ibadah si sumpul langsung telu kecuali salawat. Nah ni gini kita mas salawat cicalo di nabita wa Allah ta'ala wala 10. Aga salawat na wa Allah ta'ala pamasil lauri atang. Si di bawah pamasina po Allah Ta'ala lokorini ganna dipakai selama di akhirat apalagi 10. Malaikat pun bersalawat kepada orang yang bersalawat kepada Rasulullah. Aga salawat na malaikat tanya Allahumma salli. Aga paling salawat na malaikat nilau doang ngiruluna po Allah Ta'ala supaya dosa-dosa kita diampuni di hadapan Allah. Kemudian yang ketiga dikirim ke Rasulullah. Ada malaikat yang mengambil dan menjemput mengirim ke Rasulullah. Setiap salawat yang kita ucapkan itu ada yang mengantarnya. Tapi kata Nabi, ada satu malam salawat tidak diantar. Itu di malam Jumat. Karena kenapa? Saya langsung mendengarkan salawat umatku di malam Jumat. Makanya maka di Nabi Tanani gini kita mas salawat lo korea kasiratu kawan di Jumai. Maka pasti dia mendapatkan syafaatku kala di yaumil akhir. Itu janji Nabi. Makanya ya syafaatnya dari nukiro itu sampai ibadah tak bagi dua. Sholat wajib ada sholat sunnah, puasa wajib ada puasa sunnah, haji wajib ada umrah sunnah, zakat wajib ada sedekah sunnah, syahadat yang wajib ada sholawat yang sunnah, yang wajib lari loko pamasewi, yang sunnah lari ke syafaat. Jadi ya komeki lolong syafaat perbanyak melakukan ibadah sunnah. Magina Nabi tak bisa memberi syafaat karena otoritas ibadah diberikan. Ya ko perintahan po Allah Ta'ala ko Nabi Musa, tidak ada istilah perintahan Nabi Musa, tidak ada, semua perintah Allah. Tapi untuk Rasulullah ada beberapa ibadah yang dia minta. Puasana Nabi Daud nilau, puasana Nabi Adam nilau, puasana Nabi Sulaiman nilau, puasana Nabi Adam dia minta. Semua puasa para nabi dia minta. Makanya puasa 3 hari setiap bulan disebut Shaum min ayyamil bid, itu puasanya Nabi Adam. Puasa 1 hari, besoknya berbuka, besoknya lagi puasa, itu puasanya Nabi Daud. Bukan puasa kita, puasanya Nabi Daud. Tapi karena Nabi senang itu maka dia minta, maka dikasihlah oleh Allah. Ibadah sunnah ini permintaannya Nabi, maka otoritasnya lari ke Rasulullah. Walaupun ibadah semua kepada Allah. Tujuannya apa? Supaya engkau Muhammad bisa memberi syafaat untuk umatmu kelak. Jadi ajak tercapai makasih sunnah. Sebab maghrib itulah jalur syafaat. Makanya tuh rana-rana ibadah hampir dipastikan untuk ibadah fardu tidak terlalu dibuka pahalanya. Angka kemakada digi masuk pejaloro maka apalana tidak. Yang ada siapa yang sholat sunnah 4 rakaat langsung sesudah azan duhur tanpa ada tahiyat awal, maka itulah sholat yang langsung dilapor oleh para malaikat. Man sholat 4 rakaat qabla wa ba'da dhuhri faqad akhrajal jasad ila niran. Siapa yang sholat 4 rakaat sebelum dan 4 rakaat sesudah duhur, maka diharamkan disentuh api neraka jasadnya.
Hanya sholat sunat yang disebut. Raka'atanil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat saja sunat sebelum sholat subuh, sesudah azan subuh, itu lebih mulia daripada dunia dan isinya. Bukan sholat subuh disebut. Lagi-lagi, kenapa? Karena sempaja subuh pamase, sempaja sunatna itu untuk lari ke syafaat. Makanya otoritasnya Rasulullah bisa memberi syafaat. Ya dia aja takkan. Dia tuh tayalnya syafaat. Selang, tapi dia orang yang beriman diberi syafaat khusus. Ya kau salam madosa diberi syafaat umum. Ya dingkat tu tahu dia nak maulu nasabak ni tahu pigau jama-jama ajak kam mana pigau ina salah na tamar naka jadi nak maulu. Ya tu situ tahu mak maulu esap jama-jama madece beje mega ya malana na wadita masuruga. Jadi si runtumu itu mah tu. Ya rode ina maulu ni tahu lah da itamar naka. Nasi jami patut tamu kira naka aja dari jam. Pak metang suruga. Ya tu si rotong mamau lu nasi pigai dece ni pigau pada tu niat ngewa pigau dece tu Mario. Biji megai amala nawat dengan kai pakai tak suruga. Gede. Cik di metau tamar naka, cik di melo tamar suruga si runtuk mon. Ya ni ko mapangewangi dari si runtuk. Ya. Itu Nabi itu luar biasa kasih sayangnya. Sininna Nabi Eva, di mana ialah contoh, tapi mega kekurangan lah. Nabi Isa pun dikatakan hampir sempurna, tapi Nabi Isa tidak bisa menjadi teladan untuk semua. Pakai dia pura makba ini untuk membina bahtera rumah tangga tidak pernah dicontohkan Nabi Isa. Sebab dia beda, apalagi mendidik anak. Nabi ada istrinya, ada anaknya. Anak Rasulullah ada beberapa yang meninggal. Maka bagaimana menghadapi keturunan ketika anak-anak kita meninggal masih kecil? Bagaimana membina bahtera rumah tangga? Rasulullah sudah nampakkan semua. Maka memang Nabi yang bisa menjadi teladan. Ya nang kataw siya bayi itu dia na cucu ya teladan. Dito kagok ko. Ya kita curi Nabi tamak bayi aja muna may galata. Ibu-ibu bu. Wasa ni cakaru di bubu. Tajagaiwi lakai tabu. Iterwane kasih patasap licia kenala. Ako lucu dia lada. Manang nga mite na mosak na makatujara. Kasih dia na siyaga. Siyaga mana makulri lentu kurota tanay. La haula wala quwata illa billah. Nadapi ni wetu na tanda-tanda kemeralina. Dena kama dino rasa Nabi tako dena 1 banding 40 perempuan dan laki-laki mati. Bahkan ada riwayat mengatakan 1 banding 50 berarti di arwane 50 makunrei Muhammad. Ya jadi makunrei tako mau pakam makina tako puraki malakai jagailah lo ilakai ta. Iya. Apa angkat utong malay kumasalay? Kati tak jagai. Ina tu wakade dia satu sandala ni nau tahu ulawan ni nau tahu. Ia makokon na molah kay ni nau tahu. May ka pangalak kay makokon. Ia ko na dara jam mo ta masilang pa matandre siri mo pa kacili-cili mo pa. Ia tu janda bahaya lah. Apa pengalaman. Pesan memang ini jaga suami tak baik-baik, servis dia dengan baik. Rasulullah contohkan. Ia tu makan jalan dan komejok kalaki diantar ke depan pintu. Salaman, cium tangannya, berikan senyuman terindah ketika dia mau jalan. Napai podang, salama ki sayang, utaja itu rewa. Kuang kay pole asija hidup payuni. Diambil kalau ada yang dia bawa tas atau apa, kita bantu mengambilnya untuk mengambil berkah dan mudah-mudahan berkat itu suami kita ridho dan kita bisa mendapatkan pintu surga. Agi pulangi lakaye, aga waki gorengi saya, kopi teh atau air putih. Ya kau makan dari kopi tak gorengi kopi. Iya ko pure tak goreng kopi tak bau bisarana.
Nampak sapu-sapu palin-palin na tapodangi istirahat ni jolo wasarayang ni Andre. Tapak kumoro lang kita. Egal. Rasulullah ketika kelelahan pulang ke rumahnya dari berdakwah ataupun dari berperang, nama takolak dan nabita, kadang dia baring di pahanya Khadijah. Kenapa? Karena Nabi kelelahan, tapi kadang waktu ada hal yang dia mau lakukan, maka dia istirahat di paha istrinya Khadijah. Tempat istirahatnya laki-laki yang paling cepat membuat dia berhenti kelelahan adalah baring di paha istri. Magai, kulit luar kepala disebut hipokampus. Hemigdala ini ke bawah batang leher, di situ pusat saraf. Dan kulit yang paling lembut adalah paha di wanita ketika bersentuhan. Makanya petinju seperti Mike Tyson, ketika dia tinju kemudian ada jedanya, pasti diambil es batu kemudian ditempelkan di lehernya untuk menstabilkan sarafnya supaya dia cepat berhenti kelelahan. Begitulah paha istri fungsinya. Ketika suami baring, maka semua saraf yang tegang itu akan beransur-ansur menjadi membaik. Makanya ulama mengatakan dan ahli mengatakan, tidur di paha istri 15 menit itu setara dengan 1 jam ketika di tempat tidur. Bu, biasa mo tapaliw-liw na kay ko papata. Makundro-kundro to nga. Perhatikan ya Bu. Alhamdulillah. Tapi di arwanewe, kutitay baineta kalalahan karena mungkin bekerja, atau wanita yang mau melahirkan dan merasakan sangat sakit, maka sandarkan di dada sebelah kiri, maka 40-40% rasa sakitnya itu hilang. Itu juga alasan kenapa ketika ada orang sakarat dibaringkan di paha. Itu juga alasan kadang disandarkan ketika ada orang yang sakarat, untuk meringankan rasa sakitnya. Itu luar biasa agama Pak. Makanya kita wanita-wanita ini kalau mau masuk surga gampang sekali. Maka gampang Bu, apami agayro, jaga sholat, jaga puasa. Ini semua fardu ini. Yang ketiga apa? Syahwat. Yang keempat ridho suami. Ketika kau sudah menjaga sholat fardumu, menjaga puasa wajibmu, puasa Ramadan, kemudian kau sudah menjaga syahwat dan kau mendapatkan ridho suamimu, maka Rasulullah mengatakan semua pintu surga memperlombakan. Amin. Ya kung kajanda aluman. Apa dia lakukan? Agama ni salat, puasa dan syahwat. Apa notis ni janda yang magas. Ini saya wasiatkan, makanya Rasulullah SAW itu adalah panutan yang luar biasa. Nabi adalah pemimpin yang hebat. Magai, karena dia tidak memerintahkan sesuatu kecuali dia sudah menimbang. Nabi tak pernah ingin mewajibkan siwak sebelum sholat, tapi dia khawatir kalau memberatkan untuk umatnya sehingga dia tidak wajibkan. Sholat tarawih dilakukan 3 malam berturut-turut, kemudian Nabi tidak keluar karena takut kalau itu dipaksakan sehingga berat dia berpuasa di siang hari. Itulah hebatnya kalau pemimpin mengetahui. Sebelum dia mengeluarkan aturan, dia timbang apakah tidak berat untuk rakyat. Kalau berat, dia tidak berlakukan. Itu pemimpin hebat. Makanya Rasulullah itu panutan luar biasa. Dan paling tidak ingin kalau umatnya kesusahan. Saya tadi mengatakan azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ketika malakul maut mendekati Rasulullah, mengetuk pintunya, kemudian Aisyah mengatakan Rasulullah sangat sakit,
Tapi Rasulullah mengatakan dia adalah tamuku, maka buka. Ketika masuk ternyata dia adalah malakul maut. Ketika dia mendekati Rasulullah dan perlahan-lahan Nabi dicabut nyawanya dan dia merasakan sakitnya. Apa kata Nabi? Wahai malakul maut, beginikah sakitnya ketika umatku dicabut nyawanya, ruhnya. Apa kata malaikat malakul maut? Ini sudah yang paling lembut ya Rasulullah. Itu sebenarnya malakul maut sama juga dokter. Kalau Pak Bupati yang masuk rumah sakit, disuntiknya pelan-pelan, diusap-usap pelan-pelan, disuntik dengan lembut. Itu karena perlu hati-hati, dijaga betul. Tapi kalau preman masuk, begitu juga malakul maut. Umatmu Muhammad yang tidak sholat ditarik saja itu. Maka apa kata Nabi? Wahai malakul maut, bolehkah aku meminta satu permintaan? Kumpulkan semua sakitnya sakarat yang ada di umatku dan satukan, biarkan saya yang merasakan, tidak ada pun tersisa untuk umat. Itu menjelang wafat. Tapi apa kata Allah? Tidak bisa Muhammad. Setiap sakarat ada sakit. Tapi untuk umatmu Muhammad, saya gantikan sakitnya sakarat itu menjadi penghapus dosa baginya. Makanya kalau ada imam, dia nangka imam, kalau ngaso ipamadang, aja lalu tak ada imam kunruya. Tidak, itu dicabut dengan mungkin kita melihat dia tersiksa karena Allah bersihkan memang kesalahannya sehingga galak tinggal langsung dimasukkan ke dalam surga. Aja tuh tabangga kung kapaboto tanang-tanang na matina. Sangre-sangre minalaba ada salama ipabotolog pekor. Tidak mungkin dibalas memang di kebaikannya, langsung manibalindir mata ke surga. Iya, jadi ajak kita silam puisi dia agama karena ada rahasia Allah di situ. Hati-hati. Makanya itu Nabi itu luar biasa Pak. Bagaimana akhlaknya Rasulullah? Kalau dia jalan itu kayak orang turun dari gunung, tunduk, dengan membre ulunnya, tidak pernah mengangkat kepalanya. Ketika Nabi bicara kadang mengulang 3 kali dan jari telunjuknya dia ketukkan di telapak tangannya. Kadang dia mengulang 3 kali sebagai tanda ketenangan beliau. Dia sendiri yang membawa barangnya. Kadang-kadang Nabi kalau pas saya mak balanca, lupa sahabat elo wicara ibaratnya. Nabi tidak mau. Agar nasa Nabi yang punya barang lebih berhak membawa barangnya, karena nanti kalau dia akan dimintai pertanggungjawabannya. Tidak pada tema kokoi, angka Pak Dendre kecamatan, angka Pak Dendre Sabatuna, kopor nak kata bawang, Pak buka pintu tona, angka to di sapirina. Ini kadang-kadang itu semua adalah tanggung jawab kita. Para pejabat yang hadir saya sampaikan, jangan terlalu banyak orang dipakai. Karena itu diminta pertanggungjawaban. Pakaian ibu-ibu, majelis taklim dan majelis seragam. Setiap 3 bulan ganti seragam, 3 bulan ganti seragam. Suaminya yang stres. Karena baju wanita tidak murah. Karena banyak sekali. Kalau laki-laki enak, kalau perempuan susah. Jilbabnya saja, apalagi ada baju agak senang sisesa. Pak bunulah kayak itu. Ini baru bagian luar, belum bagian dalam. Belum lagi yang poles-polesnya, mulai skincare. Iya, supaya kinclong katanya. Nggak usah kinclong bu, itu bosnya skincare selingkuh juga lakukannya. Apalagi kebangsaan Pejai. Memang mukanya kinclong tapi tangannya hitam. Iya. Dia nama kunraya macanti, tanya karena malolona nama sengaran. Hadijah berapa tahun umurnya dia dikahi Rasulullah, dinikahi oleh Nabi. 40 tahun. 2 kali menikah. Anak istri suami pertamanya melahirkan 1 anak. Namanya Hindun. Istri suami keduanya dari situ juga melahirkan 1 anak juga namanya Hindun.
Anak keduanya lah ini yang ahli sejarah. Anak pertamanya itu yang pendek umurnya. Setelah itu Rasulullah menikahi di umur 40 tahun. Siaga umurnya Nabi 25 tahun. Tapi apa kata Nabi? Ya kodeni sing Khadijah, dia nagaga makunre masingar. Tanya lolo na makunre na masingar. Tanya. Maka da kamaki, maka da malolo ite na masingar. De namo matoa ko masingaran me matoy. Iya. Tanya lolo na. Maju orang tua. Makanya penting Pak. Sifat na tawe si raga-raga si bagawalakainya. Iya. Daripada nama akun dari malolo di sama nasu. Makanya saya tidak sepakat kalau ada pondok pesantren semua pakaian di laundry dimasakkan. Makanya anak tak masui Indomie ini sana nasu. Iya, siapkan dia sebagai generasi yang mampu untuk menjalankan tugasnya. Kinri minallah kalau dia tidak ke situ. Makanya ajari anak-anak kita. Tadi dia anak teman cito kesiasi, tapi jangan jadikan dia miskin. Tapi didiklah dia dengan pendidikan orang miskin. Kenapa? Ketika dididik dengan pendidikan orang miskin, ketika dia miskin dia bisa bertahan, tapi ketika dia kaya dia bisa bersyukur. Ya komilau ini anak tasiratu 150 nataling supaya dia bisa memanage hidupnya dan terbiasa kekurangan. Makanya tuh ampai nabita dek aji itampu mo pinamati ambo. Jadi mabicu mo pinamati doya. Ibawalak ko nenena, matedo pa nenena. Ya kapang ini maka itu patulah-tulah ini. Tapi kenapa dia tidak lama di neneknya? Nasabak jarak pendidikan nenek berhasil. Ya ko nenek mak didi mandadira ada salah-salah. Ngaget. Ya nang kana anak monrok ko nenek ya ko dia tak keti. Iya. Wah maka jipurang ada. Ngaget terlalu disayang dan dibiarkan. Makanya hati-hati karena takut ini namun robot takut jatuh bima kali ngebaca Pak Eko milawi di apo na 10 saku na lagi 20 saku dito na kumana nene di tapi ya mega mako. Makanya hampir pendidikan nenek itu bermasalah. Makanya Nabi dijaga supaya tidak dididik sama neneknya. Buang Allah Ta'ala didik dengan pendidikan akhlaknya dari Allah sendiri yang mendidik. Makanya anak-anak kita magi na telo igat tupak pak sengiro itu bagaikan anak telur bebek ketika dibawa ke ayam yang ngerami tidak berubah ketika menetas tetap bebek, tapi dia akan ikut berjalan bersama dengan ayam ketika dia menetas. Dia tidak berubah tapi dia akan mengikuti ayam. Dia lupa dia dari mana. Artinya apa? Ya kong ke anak tadi nama kanjak pendidikan kong ke keluarga, bawa ke pondok pesantren, biarkan kiai yang mendidik, maka dia akan mengikuti akhlak kiai. Maka dia itu ngotot teriolo aja nih kong merangi anakmu, alingi tau pandritan alin merangi supaya wad tinggi mancing tau pandritan. Itu pentingnya memasukkan anak-anak kita ke pondok pesantren. Iya. Apa pernah kalau putu kong kewijat tak aku pesantren ini luar biasa. Apalagi kong ke bantuan tak aku pesantren ini pada kong ke masjid maka diwakafkan itu luar biasa Pak. Kalau ada harta wakafkan, wakafkan kibor di surat. Bahkan saya pernah baca satu literatur bahwa ketika ada masjid dan musola yang tanahnya belum diwakafkan itu tidak boleh sholat sunat ketul masjid di situ. Saya pernah dapat itu, tapi saya cari-cari tulisan itu saya belum dapat sampai hari ini. Saya pernah dapat bahwa masjid dan musola yang belum diwakafkan tanahnya tidak boleh ditempati sholat sunat ketul masjid. Itu saya pernah dapat. Dan hati-hati Pak, kalau ada tanah, ya bangun rumah, bangun masjid, wakafkan itu, serahkan sepenuhnya kepada Allah supaya kita betul-betul memiliki pahalanya kalau dia di kemudian. Apa anak-anak kita bisa menggugah ketika kita tidak wakafkan?
Ibu kupur ya wakapakan lepas ni urusan tak, karena dia diserahkan kepada Allah. Iya. Itu penting. Makanya hati-hati kalau ada orang membangun masjid kemudian tidak akan selesaikan, itu bahaya. Selesaikan, bikinkan surah wakaf. Pondok pesantren bikinkan surah wakaf. Apa iya pelaku ketau manang? Iya aki gua lalu ki wakaf. Nah dia pertama hati nak tulis napang iwate mundur. Nampai siga. Maka dia mulai nak mari galuna. Tak mari dah. Dia gak baca la ilaha illallah. Maka dia tu jika nureku malemu, dia tu kan nureku maceceng, dia mento ka agama ceceng pa apa dia pakai malelu. Ya cik di matu maju nasa namu ya berhato, ngapa gewan dia tu. Ini namadam, alina nasulak mata nama pagewan. Mati matu nilodong ni pajai anak talagi. Ipa psikolog ko yung pandang, iya minatalipo ko capu idina. Kiringang idilat to kirimang SMS manikadang ka dikirimat tadi sinatalipo yan. Denang kana maga madisi-disi moki kapura ni gamandre maga tu denang ka manasatuki apalagi otomatis. Naman ang igalnya. Ini kada di makun rai sidak kaki. Aja na to liya ulawang ni majiji ko di may tatalu susu di masusu. Napa dia sebut minas sumbang makan akad di. Lama pengajian lama go kedulawan nama jadi ke di tempe di katoli tempe. Napa masumba dosa. Masa kiko mati beni mondri me tu malek. Kin reme lo dinalo. Nakita saya ngagaw saya. Diga ko namo ko kabay ni makalupuji la dalaki ko digaga yato. Tukong kataw mati laki na melo bipun ko bola na talumpan ni. Demi mana na melo. Siwan ni me makadalo na mulamay. Law ni lamay. Pai ka boy ko monro. Tarimo tu iya jadi kasi bapak. Jadi bapak na ya mati meman ni. Sisan nagan na talungas so na bukay Facebook na. Tapag ka naman komen sabar ki. Balas terima kasih ya. Lagundru. Ini penting. Kalau kita lalu nanti telepon, semua perjalanan manusia akan lari ke sana. Tidak ada. Maka siapkan tempat sebelum kita berangkat ke sana. Maka dia Nabi tamam bana masjid dan di dunia lillahi ta'ala banallahu lahu baitan fil jannah. Nigi kita bangun masjid okolino. Na sebab kung Allah Ta'ala maka bangun istana surga Allah Ta'ala. Nigi kita bangun masjid angka hotele na okusuruga. Aja na tabata. Kung kamu sumangat ako masjid selama angka hotele angka berata kusuruga. Maka dia apa dia sampajang, namun dia tak sampajang atau bolata, dia ini tatama. Iya. Kan dibuatkan tuh. Iya. Makanya sholat dan sedekah. Iya. Abang ini masjid aja nama kada cik dia coba tanggung. Ya nak kata bangun masjid pertama kisah mengokor. Aja nadi samingnya. Supaya madak ke apa yang kau di narapa panitia dan lagi teko tak petapul masuk ada capul. Iya. Belikan semen. Ada kisahnya itu. Waktu nama malaikat dapuran Nabi tak boleh makan lawan Madinah. Sementara dalam perjalanan lepang Nabi terapa si sahabat untuk bangun masjid. Itulah masjid Kuba, masjid pertama. Nah bangun Nabi tak. Nah, podang sahabat na nabita, baja, matuk, atau pura masam perja subuh, atau pasipulong batu, na to bangun masjid. Nang kalinga yero Yahudi, ukuro sa kita ng kay makema, makadawa. Ang kato mata-mata macuri nabita. Nasawa, melo imaki buah Muhammad onro ngasih salam. Jadi yang kau tokong katau tulisi salah ko masigi Yahudi itu. Pak Yahudi ini maka onro ngasih salam. Ternyata rapat ipure rapat nabita rapat tu Yahudi.
Nasa ngajalalu mo palaba ima pagmasigi. Baja sebelum kumatu ko subuhi rempat. Aja nasu. Ternyata Nabi diberitahu oleh malaikat Jibril bahwa engkau akan diserang Muhammad. Tapi disitulah Nabi kepintarannya. Natalai sahabatnya. 2 laut ke utara, 2 selatan, 2 barat, 2 timur. Nabi tinggal di tengah. Kemudian Nabi berdoa minta keselamatan. Yero Yahudi mapamulai pura masa pejasumu Nabi tadi rempa. Letu asarak napa cau mak dempa. Gena toma ni batuna napake Nabi tamak masigi napa paja mak dempa. Dan itulah yang dipakai Nabi membangun Masjid Quba. Batu yang dilemparkan orang Yahudi karena menyerang Rasulullah. Dina napa si puluh batu Nabi tak apa ya di batu. Makanya kung kamasigi na bangun te tarimpa isang may. Ang tarimpa itehile, ang katorempa ikasi, katorempa ibatu. Jadi ako, siyaga arwai na binta si bawa patangaso ni na jama salasay si di masigi. Kedri po na batuna, Yahudi malingi batu. Iya na Yahudi makamatay waktu na lantuk Madinah mati karena suhu Madinah dingin maka panas. Ketika sampai di Madinah dia dingin karena malaria kemudian meninggal. Waktu na mati mapangewa malaikat. Pajagana suruga si ba neraka. Maka day pajagana neraka. Isang neraka aja. Iya na parasa-rasa na binta. Maka day pajagana suruga jolo-jolo. Iya robatuin na dempar bahwa orang ini kata Allah masukkan dia ke dalam surga, tapi dia tidak menikmati, cuma dia menjadi pelayan di dalam surga. Makanya upasan ini masak mana degaga keinginan tak untuk membantu pembangunan masjid. Makanya saya tahu Kakanda Haji Suryanto itu luar biasa. Orang tua beliau pasti ada wakaf yang dia siapkan memang untuknya. Saya sampaikan, wakaf itu sungguh sangat luar biasa Pak. Nasabak namo otomatis angkat itu dulu mamaktaru. Iya kode tak tawangan iwakaf Pak Aleta. Mati ki napakiwanya na imonri. Idi icalla. Kemudian anak-anak kita berdebat. Makanya tapak jetame mengikasi wasiat sebelum tak meninggal. Ini penting Pak. Iya. Nasabak makai bahaya makoko. Bahaya. Nasabak ini mato menurut Pak Yanang ke anak-anak hakikai na dena sin raja bembe na pasti macicir matu ko mabagi wadis itu. Itu saya dapat di kitab Tafaul Akikah. Jadi nareko angka atau mahakika apa pesan yang nabinta di dalam kitab itu. Pertama, masak dengan masakan yang manis, bumbunya manis, supaya dia dalam murangi nyawa dia bijam-bijam. Yang kedua, jangan patahkan tulangnya yang memanjang dan jangan remuk tulangnya yang melingkar. Aja tarapai buku nama libui, aja tapuli buku nama lampe. Anak pulo na letok na bembe sama dengan potongan tulang bayi. Ya kode toga polo, de na polo buku na wijamu na di sulor pamasena pongalakal. Ambil tulangnya, bungkuskan kulitnya, kemudian tanam supaya anakmu tidak kena penyakit kulit. Yang ketiga, akikah dengan kambing yang sama besarnya supaya dia bisa berlaku adil. Yang keempat, aja terima pas solo. Ampelo. Tapi ini masih dekat. Ya kung ka anak hakikay na terima ampelo, ya ko salasay makuliah. Wad disilada kisapar ni jamang dali kung kami lo terima. Tapi maka dia ko penjelasan na. Ya ko dia mo terima ampelo, iko mi masih dekat. Jama-jamangnya tajam wijamu. Narek ko dia pa ito na salasay nang katawari jam-jamang. Labat ni kapa. Ha? Walaupun ni akibat sikit oleh na namin jadi magampang tapak bayi ni bapak. Jangan khawatir. Anak-anak kita itu besar pengaruhnya Pak. Makanya ketika saya baca beberapa kitab-kitab hikmah mulai saya sadar. Maka dia tahu pandai luar biasa, kecerdasannya biasa. Nampak guru itu mototak.
Tapi orang tua itu diajari cepat juga menangkap itu. Ini itu langkah istilah pamali, langkah istilah itu sebenarnya dari kalam-kalam hikmah. Itu luar biasa. Magi tete berhubungan narik komaliwasan karena anaknya akan penyakitan. Masolat kita berhubungan anak itu makutu. Cakarudo kita berhubungan dia masih jatuh mak bicara bijak. Angkat tu tahu pak 5 tahun 6 tahun dia pergi sama bicara itu karena ngantuk. Inang karena anak 5 tahun di umur atau 5 kali amma apa lalu cakarudo ya. Makanya satu perintah dalam agama yang sangat simpel, tapi dia bisa membelok sekian banyak penyakit. Apa? Rasulullah mengatakan berwudu sebelum berhubungan. Itu barakah. Oke bu. Iya. Biasa kayak anak-anak ibawangan nasa Pak Ustaz. Baru-baru nggak kasih. Kamu lagi bu? Nasa dia nak bicara. Dia beri sama bicara na 5 tahun nih. Maka dia tikilala na mau kompresor iwarungan ini itu namanya. Makanya nasa salah-salah memang ipamulannya. Iya. Ini penting ini saya sampaikan. Iya. Tidak mudah. Iya. Kemudian saya wasiatkan bagaimana kita menjaga silaturahmi. Kali Nabi tak la yahillu lil muslimin an yahjur akhahu fawqa salasal layali. Ya kung kataw din na sewa na parang nasala na liwag itang lumasoy. Ya sakar nito. Dito kataw si salak ko. Ha? Mereka mo? Allah hawla wala. Agame magpasisalay. Napaujaki. Iya ko napaujaki na dito tamaja. Ajak na tamajay. Patangnya itu ini. Maka na napaujaka Ustaz. Maka memang ni. Nasa mako memang. Aja na pita tamajay. Apa mako memang ni. Kaya besa si Salah. Tau makbali bola. Aga pa si Salah. Nasa manunas pas macam apa ni. Mendri o ko adengnya. Dia nak bisa kaji. Jampak jolo ng pamade. Maka dia guru takalisiden ring almarhum. Ia komen re imanu na balibola mo o kwa dengin mo. Na jampak ng pamade. Aja mo bisa de manu. Aja mo bisa de manu. Ade mo bawa na mo bisa. Iya. Guru takalisiden ring makana. Apa ia kota manu eta bisa manung naki manuk na bagi boleh macam tepa ia ko adep tetap bisa dia macam apa ini pun na mak bali bola ki nang kapol na bali bola ta mati ketake na loko pakarangan ta mak dem na daun na maka tatala rumpu po na bali bola ajak tasarringi daw po na bali bola takot tapay ko pakarangan ta ajak pakarangan tanah tapaci dia tak pengewa. Sering berbagi. Makanya melok kita tahu suruh masagin na lalang ito lang. Pada koloki pasain na din na sopasa. Meloki. Talua nomor sidi. Wala idecing tau mapeja elok kori. Ya kung kataw masike abas sakit. Apa ya kung mabasa ito na ito mabasa mapasiwala decing biasanya. Tapi ya kung masike ito na ito mabasa makibuhat cinasannya. Jadi makibuaki deceng kung masike ito na ito mabasa. Ya kung kataw masike abas sakit. Kung taling yung kaka. Iyo po hindi sesa makala dito siya kaparang. Si Silimoto jilay yolo parang na chaw. Ang kapatoto ng kanasa matuwa panontong. Napauyaki daw ilaw daw ng isalama. Ito satu. Yang kedua, oto ki magkasibiyang riwat tumang naman at timro na tawi. Itu sholat tahajud. Yang ketiga, wajaran ni inran na taw makinran nge aja tapodang bali bola ta macicil motor ini palepan. Iya. Tulemong. Anta
surga. Pajai. Iya, makanya pasangin pabu asal makannya satu, perbanyak sholawat kepada Rasulullah. Yang kedua, perbanyak istighfar. Nah sebab dua gak pasti letup. Nomor si di salawat, nah sebab nabita. Nomor dua istighfar, nah sebab Allah Ta'ala. Yang ketiga pasti sedekah. Nomor riak masih sedekah. Yang penting yang menerima berdoa. Kalau tidak, saya dapat hadis Nabi. Dua doanya Rasulullah. Untuk umatku ya Rabb, ketika yang bersedekah, aku mohon kepadamu dibalik yang menerima sedekah yang berdoa, bukan yang bersedekah. Karena khawatir Rasulullah kalau yang bersedekah itu riak sehingga sia-sia, maka yang menerima berdoa tidak mungkin riak. Maka doanya orang yang tidak riak bisa diterima ibadahnya yang riak karena dia ikhlas. Kemudian Nabi masih berpikir mungkin doanya tidak diterima, maka Nabi minta lagi satu hal, ya Rabb, aku mohon kepadamu berikan juga pahala kepada orang yang menggembirakan hambamu dan umatku. Maka ketika orang dikasih sedekah, dia senang dan bergembira, maka orang itu dapat pahala sedekah. Kalau tidak dapat, maka dia dapat pahala menggembirakan umatnya Rasulullah. Itu hebatnya Nabi. Jadi maka dia minta, iya ko milaudong ipon mak berewe milaudong ni tahu kak Korea ina dia mutarime. Jadi ia nama tarime milaudong. Napa maka dia minta, ipon talitui apalang nareko napadiuran nui umak usiba atam. Nadegaga tau ya dia pasidak kade nama dia. Maka namoriaki ko Maria to antarime lologang pahala, tapi bukan pahala sedekah. Agak paling pahala menggembirakan umatnya Rasulullah. Itu hebatnya Nabi. Jadi aja tamasih itu pasti dak insya Allah. Aja tamasih ke, patu seke sakka wakka rakka. Si cawe kan ya. Pak itu tau seke cecalada pak. Dia nggak tahu puji tau seke. Pak namu tau seke cecatul. Tau seke nasa seke patian par malak dak tialina. Iya. Majalah itu tau seke, dia gak tau memewe si bawah. Tapi kalau dalam tasawuf itu tidak ada bab kikir, yang ada itu bab tamak. Si tongan ada itu gak mau tau seke, kok gak tau makalah. Maka kan dia ternyali na maka di alih na magala milaw. Aja negara tinlaw tanda dia na seke. Kenapa? Karena harta itu kata Nabi, bahkan dalam Al-Quran disebutkan dicukupkan dan dilebihkan, tidak ada orang kurang rezekinya. Kena lebih, jadi aja nanti lau. Ya kau nggak tahu makan tahu kuasa sikit, apa lagi kalau ikut magala, mapel deh. Apa aja itu? Ini penting bu ya. Tapi sedekah menjauhkan bala. Nah sebab patolak bala, pala galasa. Ya nak kata orang kalasan ada dulu leburai suri masih sedekah, karena sedekah bisa menolak. Tapi siapa pasti sedekah pasirapa misi bawa la sakta. Ya kau kanker aja na di masa ko. La soangi melo na palese na di masa ko makbuatan na. Puting baliw mo digeser na palimasa ko ni pajay. Sa lidi kalau satu lidinya na besar batu tidak bisa bergeser. Tapi kalau 100 lidi bisa terlempar. Begitu juga dalam sedekah. Iya, tapi yang pasti tidak dapat. Disebutkan di dalam salah satu hadis yang sahih, dia tidak diperiksa lagi. Jadi angkat atau matu, dia diperiksa amalannya. Napai malala ngupo pada masyar, naik jemput dibawa ke ila rafiqil a'la, ke tempat yang paling tinggi. Ini gaya loh. Rasulullah mengatakan, orang yang bersedekah tidak mengetahui siapa yang disedekahi, dan yang disedekahi pun tidak tahu siapa yang mensedekahi. Coba. Ini dibawa lo ke siratal mustaqim. Kini balik nape jok kalau ko pada masa ni jemput. Tapi bawa lo ko ramakan rene lay juli sendiri nay pasalama. Kaya tahu mak bebe di sa ni makadaniga na leng. Yang kedua tahu ya lengnya de todis sa ni makadaniga maleng. Makadabi ko cara ustaz. Lau ki ko pondok-pondok pesantren panti asuhan atau panti jompo tapulangi.
angka ganak yatim piatu ko, angka ka tau kasiyasyo ko tau pakir, maka dangka. Anak-anak masih sekolah pesantren ini, angka kah? Angka. Tidak mampu, tidak mampu. Aja mau podang asalnya, aja tuh mau pitang kotor. Aja mau podangi maka dia bantu. Ia pewajaran uang sekolahnya sampai dia selesai. Anak itu tidak mengetahui siapa yang membayarkan dan kita pun tidak tahu siapa yang dibayarkan. Ya naronasa, nabita tahu masidakai dia bisa ini dengan sidakai, tahu isi dakai dia tulis sama makan ini sidakai. Ya bikin pasti pulung ya nak ya tingin apa ya lengapal lo napai soti ipare sabong pa yan. Papa ada pasti dakai na cali. Ya, itu gak cali ko. Tersinggung memang nih. Cari amalan yang seperti itu. Makanya dia ulus tas. Weh, megalanda itu. Kalau tidak bisa, ambil yang kedua. Ya kung katau milaw sumbangan. Talingi goncingon roh dita. Pengilaw sumbangan, kali-kali goncin nila cita. Tadi kalau Cina, goncin nila cilo na muala. Ketika kau tidak mengetahui berapa dia ambil, maka itulah sedekah yang dirahasiakan. Makluhi mereka ingat ustaz. Aku nacampuri pakai yang ketiga. Bagaimana caranya? Pasti puluh ini tak kau kantor tak. Ya kau lalu celengangnya. Akap jani ambil 1 lembar 2 lembar. Tidak usah lihat. Masukkan ke dalam celengan. Itu hadis qudsi. Nigi atakku malengak dena bilangan ngak nalengak. Itu bilangan yung parewakan. Jangan cina kau ngalata. Ya pwede saya sa igat tangimir si ratu isorong pertama. Nasa sa lagatang. Uang 1.000 sangat berat ketika mau masuk ke celengan, tapi tidak ada nilainya di mall, di pasar. Uang 100 sangat sedikit nilainya kalau dibawa ke pasar, tapi kalau di celengan terlalu berat kita masukkan. Itu tanda orang yang kikir untuk akhirat. Si jana sedih ceramah. Oh iya, pasti jam. Dewi tajawisan, ya nama takko bagiku kada si Jani. Kanya, Bu. Wah, masih bagus baterainya. Alhamdulillah, upasangi tetap ikut kajian-kajian agama. Ya kung kapangajian tacuri. Magai nasabak barakatna dalam majelis seperti ini. Itu dosa-dosa kita diampuni dan didoakan oleh para malaikat. Tapi saya sebenarnya merasa iri dengan Kakanda Haji Yusrianto sekeluarga serta Ibu Magai. Namo mega apalaku maceramah, mega apalan na zaman mendengarkan ceramah. Tidak bisa dikalahkan beliau. Kenapa? Beliau yang memberi makan, beliau yang mengumpulkan kita di sini. Palahana pacaramah, pahalana jamaah dikumpul, kemudian dihadiahkan ke beliau. Itu luar biasa Pak. Makanya saya mengatakan orang yang mengurus yang tidak nampak di layar itu justru itu yang lebih besar pahala. Kita yang nampak-nampak yang begini jadi masalah. Yang banyak bicara, yang begini, yang banyak hisapnya Pak. Makanya lebih baik diam sebenarnya. Ya kumega mamakko gitu mega salama. Kumega manana ya tuh tesis sama kanus tasik pelimon rita masuk ke mati. Alin itu di mana nak? Cuma kau dewan nak dia tu kata lolongan. Pada dari kosong. Jadi makanya saya wasiatkan teruslah. Tapi yang paling komeki macuri Nabi tadi serahmatan lil alamin. Ya sangi rahmatan lil alamin. Aga aja tasus saiwi pada tak rupa tahu itu kunci. Ia naro rahmat. Bu imam jata susai jamaata melampira ada bacaan dia dengan rokok nang katau jambak-jambak ngukutu atau memperdiwatan atau maseka nang katau lempar dikasih aja mau baca tak terana puluh ayat nampak rokok nang katau matau imondri tapi jamaah aja tuh susai bu imam nampai 5 ayat nampak aja tuh 5 semen betul kan naroko no jamaah kundu tuh ya iya lakai aja tak susai baineta isuru macam nede di balanca. Iya, patu makun rem kalasana. Namo ya di sekolah, ya di balanca. Tapi dekada di kes na katang dena tangan natin. Ya nang kamu saldo na 10 juta, 5 juta, 3 juta. Namo dekada benandi matang nato ya tinna. Makto tiha tu makun rem.
Tungan. Patungan ini masih iya. Tapi baine aja tuh susah lah kita. Maka bi ini jantan. Maka bi laki ni sedih kenapa dia laki? Laca juga ni. Pengaku nerima kau tu pak. Ya na melo laki na mega pasuron. Nasa kakang aja laki. Pada dia jual lampu dia pernah tahu cak tu naik. Itu dia jendela. Aule. Itu kan kau ya? Angka. Tahu mata aja tersusai anak tak dipaksakan mau menghafal mau ini. Nah otak itu ada dua, ada otak basah, ada otak kering. Kalau otak kering itu untuk penghafal, kalau otak basah itu untuk memahami. Makanya kung anak masih jamak paham itu susah menghafal. Tapi ketika ada anak lambat memahami berarti cepat menghafal. Karena itu Allah menganugerahkan itu. Iya, aja tak kena dia kodina masih jamak apa. Tapi itu agak lambat memahami. Karena memang otak begitu. Jangan dipaksakan. Iya, ustaz aja terasa sepasai jemaah macara macam apa aja. Nenri nutu nanti tu limita di jatuh lo kamu bi macara. Jamaah aja tersusai pak ustaz, nampai si jamaah ceramah tuh tidur. Iya, kalau gitu beli bola aja tersusai beli bola ta. Iya, aja tuh masih radio waktu beli bola yang kalinga. Jangan bengkele aja komedi aja lah, aja tersusai. Ketika kita mampu lakukan pejabat, pemerintah, aja tersusai pak polisi, aja tersusai masyarakat. Jangan semua. Ia kutali rahmat memudahkan yassir wala tu'assir. Mudahkan jangan persulit insyaallah. Lailumu yang hubung Allah. Siapa yang memudahkan kepada makhluk-makhluk Allah, kepada manusia, maka Allah beserta malaikatnya akan memudahkan. Aja. Ia tu apa tu mata tadi lo kong katau matampu. Nah sekong karopok kolalangnya lagaina supaya salama itu lalu, supaya tampu umaduk malomo kumimana. Itu doa itu. Iyo po makokwa, de makiboy polisi tidur. Itu polisi tidur dosa jariah. Iya, dosa jariah. Ya ko 10 to ko tutil lantan na mapadilakana, 10 madareke, 10 dosata. Siya ka to lantan ko segundo sata seso. Nyero pulay mapasa polisi tidur lo may manilagay. Iya. Dosa jariah itu dia sadari, maka dia minta kalau ada lubang di jalan tutup, kalau ada sampah buang, duri di jalan pindahkan, itu sedekah. Yo ini maki buang ki anu makutu supaya dia malah si tahu. Bahaya itu Pak, dosa jariah. Ini tidak disadari. Iya, hati-hati. Dia dah sadar tahu ini. Banyak. Angkat maki buang dia nama temnya pui. Maka tandre. Ini yang banyak. Tak kalau mana tahu. Ini bahaya, hati-hati. Dia disadari tapi itu adalah dosa. Kemudian hati-hati dengan Facebook, hati-hati dengan media sosial. Ini yang terakhir. Ma Facebook cede-cede dapat tamu Facebook, cede-cede dapat tamu Facebook. Ma pangewasi balake dan tanpa maki bos status. Aku menyesal. Ternyata kau begitu, tidak seperti yang dulu lagi. Seandainya ku tahu memang dari dulu tidak bakalan pada lepanya pun. Terlambatku. Kadang-kadang kan begitu. Ciri-ciri ke masalah pertama, orang tua semua masalahnya orang ditahu, padahal keluarganya tidak beres. Di semua urusan itu, di bertanya aku Kalimantan, mapat di sini ya aku Sulawesi, angkaya mapat di Docili aku Jakarta, mapat di Matanya aku Malaysia, angkaya latih jama-jama dia bisa. Nah ya tuh Facebook ini tamana tahu maki buat di status gambar lope-lope baca nampak teri aku bersedih ternyata aku dikasih begini sampai sore duda maka aku sabar saya ini tuh bahaya. Makanya saya wasiatkan itu tadi ya, mudahkan semua, jangan persulit. Mak baluki jangan persulit. Ya kong kagak tapoda bani teh modalana, sih kok modalana saya nih ke pasarong mak baru nabi biasanya.
Yo puji na sude na dati modal na sisa na mak dete na sa talo di pelik mula balu. Itulah koro. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.